Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai geometri ruang. Jadi ini sudah part yang ketiga. Jadi di video yang sebelum-sebelumnya, jadi yang pertama itu kita sudah membahas persamaan bidang di ruang. Terus juga waktu itu ada persamaan garis dan juga tentang luasan ya. Jadi luasan yang ada di ruang. Nah, untuk yang video kali ini kita akan lanjutkan mengenai sistem koordinat di ruang. Jadi kita akan fokus ke dua sistem koordinat saja. Jadi untuk yang Cartesius saya rasa sudah cukup familiar ya, kita punya X, Y, Z itu tidak perlu kita inikan lagi. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat sistem koordinat yang lain adalah sistem koordinat silinder. Jadi di sini kita punya ada R, ada Z yang menentukan. Jadi R-nya ini jarak ini ya. Jadi bisa dikatakan dia koordinat kutub titik Q-nya ini dan Z-nya ini jarak dari sini ke atas ya. Jadi ini seperti kita punya di koordinat kutub itu dianggap sebagai bidang ini ya. Jadi bidang Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tarik ke atas seberapa jauh ya, ke atas atau ke bawah lah, tergantung. Kalau ke atas ya positif, ke bawah negatif gitu kan. Jadi kita punya persamaan melibatkan satu sudut dan dua panjang di situ. Dan kalau kita lihat dari persamaan Pitagoras, jadi apa yang kita peroleh, misalkan di sini, ini tetanya tadi, ini R-nya, terus ke atasnya Z-nya ya. Jadi sama seperti yang di kutub, ya X-nya itu adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta, dan kalau kita mau balik dari Cartesius ke kutub, berarti kan R-nya itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, tetanya adalah arkes tangen Y per X, ya kan? Jadi Z-nya tidak berpengaruh lah di situ, kan sama ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya di sistem koordinat silinder, suatu titik koordinatnya ini kita akan merubah ke Cartesius. Jadi apa? X-nya adalah R cos theta ya. Jadi ini R, ini cos, ini theta. Terus selanjutnya ya ini tinggal dicari saja. Y-nya adalah R kali sin theta dan juga Z-nya tetap Z. Jadi setelah kita convert, kita punya titik 4, negatif pi per 6,6. Dia akan ya di koordinat Cartesius, koordinatnya adalah 2 akar 3, negatif 2,6. Contoh yang lain, bagaimana kalau kita punya awalnya di Cartesius, kita akan ubah, kita akan lihat dia di sistem koordinat silinder. Jadi kita punya titik P ini koordinatnya ini ya. Jadi R-nya ini, tetanya kan ya seperti tadi ya, tinggal kita ubah seperti biasa. Jadi setelah kita hitung, kita peroleh ternyata titiknya jadi 2 akar 2, 3 per 4 pi, 3. Sistem koordinat yang lain yang ingin kita bahas adalah sistem koordinat bola. Jadi setiap sistem koordinat tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi contoh paling mudah untuk melihat kelebihan kekurangannya itu ketika kita mau mencari volume, ya kan? Kalau di koordinat Cartesius itu bentuk-bentuk yang seperti balok, kubus itu akan mudah ya mencari integralnya. Jadi cari volumenya. Tapi kalau bentuk-bentuk yang berupa silinder itu kan jadi lebih mudah menggunakan yang koordinat yang silinder. Nah, begitu pula ketika ada bentuk bola, itu lebih mudah pakai yang sistem koordinat yang terakhir ini. Jadi kalau tadi kita punya dua jarak satu sudut, di sini kita punya dua sudut satu jarak ya. Jadi ini sudut-sudut ya. Jadi rho ini apa? Jarak dari dia ke titik pusat. Terus kita punya sudut pertama, ini yang ada di sini, sudut kedua itu yang di sini ya. Jadi kita punya dua buah ini. Dan bagaimana hubungannya? Tentunya yang menggunakan
teorema Pythagoras biasa. Jadi kita punya ini kan sudutnya ini ya 90 derajat, dia tegak lurus, ini juga tegak lurus kan. Jadi kita pakai aturan sinus kosinus biasa. Jadi X-nya itu adalah rho sin theta kali cos theta. Kenapa? Karena kalau kita punya ini kali rho kali cos theta, jadi cos theta itu mana? Samping per miring ya. Jadi samping itu misalkan di sini X lah. Jadi cos V dulu. Cos V itu kan berarti ini ya, X per rho, ya kan? Ya enggak? Jadi kita punya X-nya adalah rho cos theta. Oke. Terus di sini X-nya kan sama saja yang di sini kan. Terus ya kan? Terus di sini ada sin theta. Jadi kita bisa gunakan sekali lagi. Jadi ketika kita cari ini, jadi kita peroleh ini ya. Jadi ini jangan X ya, nanti jadi bingung dengan yang ada di situ. Jadi ketika kita ini di sini kalikan sin theta, jadi ini kali sin theta kan. Dan ini kalau kita lihat A kali sin theta, dia jadi ini ya, ke sininya itu berapa ya. Jadi bisa dilihat di situ. Terus untuk Y-nya juga bisa dicari dengan ini. Jadi pada dasarnya hanya ini sifat trigonometri biasa ya. Jadi kalau yang di sini kita punya Z-nya juga trigono biasa. Tadi rho cos theta ini kan jadi Z-nya. Ini kalau supaya sama ini kita ganti Z. Ini ganti Z ya kan. Jadi Z sin theta itu kan dia jadi ini ya. Tadi Y-nya tadi kan. Ya enggak? Oh bukan ya. Bukan juga. Jadi kita punya sebentar. Ini nah. Jadi ini Z. Jadi Z-nya betul ya. Rho cos theta. Terus selanjutnya kita punya untuk mencari Y-nya. Jadi kalau kita punya sin itu depan per miring. Jadi di sini ya. Miring ini misalkan A. Jadi sin V. V dulu. Itu kan berarti ini ya. A per miring rho. Ya kan. Berarti A sama dengan rho sin V. Terus A-nya kan yang ada di sini ya. Di bawah sini ya. Berarti ketika kita kalikan dengan sin lagi, jadi A sinus theta, ini jadi rho sin V sin theta. Nah ini benar dia jadi Y-nya kan. Dan Z-nya tadi sudah kan. Jadi Z-nya sudah. Terus X-nya ini Y-nya sudah. Terus X-nya juga dengan cara yang sama. Jadi X-nya malah justru yang belum dihitung sekarang. Jadi kita punya di sini ya dengan cara yang sama lah. Kita cari cos ini rho cos theta dia jadi yang mana kan nanti kita peroleh benar-benar yang bagian X-nya itu adalah rho sin theta, sin V kali cos theta. Jadi menggunakan sifat dari trigonometri biasa. Dan kalau ingin ya lebih clearnya sebenarnya kita bisa menggunakan gambar ini. Jadi yang bagian ini kita bisa hitung satu persatu ya menggunakan tadi rho dan dua sudut tadi V dan theta. Jadi sebagai contoh misalkan kita punya titik koordinatnya ini, kita ingin melihat dia dalam koordinat kartesius. Jadi bagaimana caranya ya tinggal dilihat itu tadi ya. Selesai kan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini ya kan. Jadi sudutnya itu tadi dari berapa sampai berapa, karena di sini kita perlu melihat dia mengukurnya dari mana. Jadi yang perlu diingat itu saja. Dan kalau kita punya titik yang ada di koordinat kartesius untuk merubah di koordinat bola, itu ya tinggal kita balikkan di sini. Kita punya rho-nya bisa kita peroleh. Theta-nya berarti arkes tangen dari Y per X. Terus ini jadi arkes kosinus ya. Jadi V-nya arkes kosinus dari Z per rho. Dan rho-nya ini selesai. Jadi kita punya bentuk ini. Dan sisanya latihan bisa dicoba sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar.
Jadi sekian saja untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.